Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang trauma. Trauma itu dialami oleh hampir semua orang yang ada di dunia ini. Tapi satu dengan yang lain punya cara untuk menyikapi atau berespon terhadap trauma-trauma itu. Tidak terkecuali baik yang orang belum mengenal Kristus dan orang-orang yang sudah mengenal Kristus juga mengalami trauma. Itulah sebabnya saya akan membahas tentang trauma hari ini. Trauma itu sendiri terjadi sebuah peristiwa atau ada kejadian tertentu yang membuat situasi yang mengalaminya itu tidak menyenangkan. Atau pada saat kita berinteraksi dengan orang di masa lalu ataupun di masa sekarang, ada luka yang ditimbulkan oleh karena adanya gesekan sehingga itu bisa menimbulkan trauma bagi setiap orang yang mengalaminya. Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 11 ayat 28, Juru Selamat berfirman, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Nah, di Alkitab sendiri banyak sekali tokoh yang mengalami trauma. Ya, ada Naomi. Dia mengalami trauma karena suami dan kedua anak laki-lakinya meninggal. Sehingga arti dari nama Naomi itu sendiri adalah menyenangkan. Ketika orang-orang menyapa dia dengan nama Naomi, oleh karena dia trauma, dia bilang, "Jangan sapa aku dengan Naomi, tapi sapa aku dengan nama Mara," yang artinya pahit. Oleh karena trauma. Jadi orang di dalam Tuhan pun apakah dia bisa mengalami trauma? Bisa. Itulah sebabnya kita harus berurusan dengan trauma kita. Dan ada juga tokoh Alkitab seperti Daud. Dia mengalami trauma oleh karena di dalam hidupnya dia dikejar-kejar mau dibunuh. Ada juga beberapa anaknya yang meninggal. Belum lagi ada tokoh yang lain, Ayub. Ayub semua anak-anaknya meninggal, hartanya habis, dan dia juga menderita penyakit yang mematikan. Itu juga bisa membuat akhirnya Ayub merasa trauma. Tapi mereka punya cara-cara khusus bersama dengan Tuhan untuk menghadapi trauma itu. Saya sendiri secara pribadi pernah mengalami trauma. Saya diasuh oleh seorang nenek yang amat keras karena beliau belum di dalam Tuhan. Yang terjadi adalah saya dari kecil sampai dewasa, setiap hari diperkatakan kata-kata yang negatif. Beliau secara keras dengan kata-kata yang negatif itu memarahi sehingga secara jiwa saya merasa sangat trauma. Begitu juga saya mendapat perlakuan siksaan selain verbal juga fisik. Itulah sebabnya trauma pada saya saat saya menyadarinya. Ketika saya berhadapan dengan seorang oma-oma yang lain, yang perawakannya kecil, yang masih tegap, gesit, kurus. Kalau saya harus berhadapan dengan wanita dengan perawakan seperti itu, oma-oma atau nenek-nenek yang seperti itu, tiba-tiba trauma itu kembali muncul. Saya merasa bahwa yang ada di hadapan saya adalah nenek saya. Sampai akhirnya saya berhasil menaklukkan trauma yang saya hadapi ketika saya lahir baru dan mengetahui kebenaran yang berasal dari Tuhan Yesus. Bagaimana sih kita meresponi trauma itu supaya kita bisa keluar dari trauma? Yang pertama, kita harus tahu bahwa di dalam kehidupan kita ditemani oleh Tuhan Yesus setiap hari sepanjang waktu. Jadi dia mengiring kita, mendampingi kita, menjaga kita. Itulah sebabnya pemazmur Daud di dalam mazmurnya selalu dia menuangkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia menuangkan apa yang menjadi traumanya kepada Tuhan. Kenapa dia berkata, "Kemanakah aku dapat menjauh daripada roh-Mu?" Dia katakan, "Kalau aku ke dunia orang mati, Engkau pun ada di sana." Jadi Tuhan itu ada di mana-mana. Ketika kita merasa kita trauma dengan segala sesuatu di masa lalu ataupun di masa sekarang,
kita harus menyadari bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, menemani kita, kasih-Nya cukup bagi kita. Dia yang menyayangi kita, ada menjaga kita dalam suka dan duka. Kalau nggak ada siapa-siapa, ada Tuhan yang menemani. Itulah sebabnya kita harus menjadi kuat, karena ternyata kita nggak seorang diri. Ada Tuhan Yesus yang menemani, ada Roh Kudus yang melihat, yang menghibur, yang tidak kelihatan, tapi Dia ada di sana memberi kekuatan. Nah, respon yang kedua adalah ketika kita mengalami trauma, kita harus curhat pada Tuhan. Kita harus beritahu dan akui trauma kita kepada Tuhan Yesus. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan di dalam doa, ketika kita lagi saat teduh, ketika kita benar-benar merasa bahwa trauma itu sungguh sangat melukai kita, yang kita lakukan adalah kita akui di hadapan Tuhan, kita curhat, kita beritahukan semua luka, semua trauma, sehingga Tuhan tahu dan kita tidak menyangkal trauma yang terjadi di dalam kehidupan kita. Setelah kita curahkan pada Tuhan, kemudian kalau Bapak, Ibu, Saudara punya pembimbing rohani yang dapat dipercaya, Bapak, Ibu, Saudara bisa sharing agar dapat dibimbing. Tapi pilih loh ya, yang benar-benar dapat dipercaya. Yang ketiga, ketika Bapak, Ibu, Saudara mengalami trauma, maka langkah selanjutnya yang penting yang harus dilakukan adalah ampunilah masa lalumu dan ampuni orang-orang yang paling duluan melukai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Jadi ampuni masa lalu, segala yang lalu yang buruk, dan juga ampuni orang-orang yang pertama kali pasti ada akarnya, yang melakukan kesalahan dan yang melukai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Karena itu sangat penting untuk penyembuhan kita di dalam trauma. Oke, ada satu cerita tentang seekor gajah kecil. Bapak Ibu tahu, ketika di sirkus, pertunjukan sirkus, maka orang-orang yang punya pertunjukan itu pasti akan mengupayakan seekor gajah kecil untuk dilatih. Gajah kan tempatnya bukan di sirkus, di alam liar. Tapi gajah-gajah yang akan ditampilkan di sirkus dipilih ketika masih kecil. Gajah kecil itu diambil dan kemudian awal-awal mau dilatih, gajah itu akan dirantai dengan rantai besi di dua kakinya. Hari pertama ketika gajah kecil itu dirantai dengan rantai besi yang tebal dan diikatkan di tiang pancang, gajah kecil itu berusaha meronta-ronta, dia berusaha untuk melepaskan rantai besi itu. Tapi nggak bisa, ketika dia mau maju, dia mundur lagi karena dia terikat di tiang panjang itu. Ketika dia berusaha maju lagi, dia mundur lagi dan dia merasa capek sekali. Ketika dia lapar, dia maju lagi karena dia mau melepaskan diri. Nggak bisa karena kedua kakinya terikat. Dan akhirnya karena dua pasang kakinya itu terikat, dia akhirnya mundur, menyerah. Tapi di hari yang sama, tiba-tiba ada gajah kecil lewat di depan dia. Timbul tekadnya, dia mau jalan, dia mau main dengan gajah kecil yang lain. Dia maju lagi, gak bisa. Dia mundur lagi oleh karena dia terikat di rantai besi. Kemudian dia beristirahat. Ketika dia ada kekuatan, tiba-tiba dia lihat ada sekumpulan gajah lewat. Dia mau bergabung dengan rombongan gajah itu. Dia maju lagi, gak bisa. Hari pertama karena gak bisa, sampai sore dia akhirnya menunggu pawangnya untuk datang dan memberi makan kepadanya. Karena dia nggak bisa cari di alam liar, dia tinggal tunggu pawang memberi makan. Dia taat waktu itu karena dia capek. Itu hari pertama. Hari kedua juga seperti itu. Dia berontak, nggak bisa. Dan dia hanya akhirnya menunggu pawang untuk beri makan. Hari ketiga sama, hari keempat sama, hari kelima sama. Dan ketika lewat 7 hari, apa yang terjadi? Pawang itu akan mengganti tali rantai besi itu, diganti dengan tali rami atau tali jerami. Ketika diganti, gajah kecil itu punya kekuatan untuk melepaskan diri. Kenapa? Karena
itu hanya tali rami. Kekuatan gajah itu lebih besar daripada tali rami. Tapi ternyata pawang itu berkata kepada orang-orang, lihatlah kehebatan dari cara aku melatih. Gajah kecil itu tidak bergerak menjauh dari tiang itu. Dia hanya jalan di sekitar tiang itu karena dia trauma dengan rantai besi yang terikat di kedua pasang kakinya. Dia trauma sehingga dia tetap menganggap bahwa itu adalah rantai besi. Padahal sudah diganti dengan tali rami. Dia ada di sana, di sekitar sana. Dan bertahun-tahun itu terjadi. Sampai akhirnya dia jadi gajah yang besar, gajah yang dewasa. Dipakaikan juga tetap tali rami. Gajah dengan kekuatan seperti itu, dia tetap ada di sana, nurut. Dibawa ke tempat sirkus. Dia melakukan atraksi bersama dengan pawangnya yang tidak seharusnya dia ada di sana. Kenapa? Karena trauma itu mengurung dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dari kisah itu kita belajar. Kita ini punya Tuhan Yesus. Ketika kita lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus bukan hanya mati untuk dosa kita, tapi dia juga mati untuk semua trauma kita yang sudah lalu, yang sudah terjadi, dan juga untuk trauma-trauma yang akan kita alami. Dia sudah mati di atas kayu salib untuk kita. Salib itu berbicara tentang sesuatu yang menjijikkan. Kenapa? Karena ada darah di sana, ada kematian di sana, ada siksaan di sana. Tapi salib itu sendiri juga berbicara tentang sesuatu yang manis. Ada cinta, ada sayang, ada kasih Tuhan kepada manusia, ada penebusan. Salib itu luar biasa. Demikian juga ketika kita mengalami trauma. Trauma itu adalah, kita nggak bisa hindari itu terjadi. Tetapi dari trauma, sebuah kelemahan ketika sembuh dapat menjadi kekuatan dan kesaksian. Itulah sebabnya kita harus tahu, ada salib. Tuhan Yesus telah menolong kita dari trauma itu, dia telah menebus kita. Dia bangkit, dia membawa kemenangan. Dan apa yang terjadi? Kita bisa memotong itu, meminta dan berdoa pada Tuhan. Untuk meminta Tuhan untuk memotong tali rami yang merupakan trauma yang selama ini ada di kaki kita. Saat kita berdoa, kita bisa minta sama Tuhan, potonglah tali rami yang mengikat kedua kakiku. Sembuhkanlah trauma yang terjadi di dalam hidupku, peristiwa-peristiwa dan kejadian yang tidak menyenangkan, luka dan semua lubang, sayatan, goresan yang terjadi di dalam hati. Ada Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Segala macam trauma di dalam kehidupan kita, seolah-olah tidak ada harapan di dalam kehidupan kita, harapan yang cemerlang. Tapi kita punya Tuhan yang sudah bangkit dari mati, yang sudah membawa kemenangan dan berkata kepada kita semua bahwa kita punya harapan, kita punya masa depan yang cemerlang, kita punya masa depan yang cerah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, di mana saja Bapak, Ibu berada, bangkitlah dan sembuhlah dari trauma. Saya mau berdoa untuk Bapak, Ibu yang mengalami trauma. Taruh tangan kanan di dada, dan biarkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Tuhan Yesus, saat ini hamba membawa Bapak Ibu, saudara-saudari yang menyaksikan program ini. Tuhan, Engkau mengetahui dari kami lahir, dari apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Ketika kami berjumpa dengan orang yang melukai, ada peristiwa, ada kejadian yang terjadi yang membuat anak-anak-Mu terluka. Hari ini hamba berdoa, biar Engkau menyembuhkan semua luka, semua goresan di dalam hati anak-anak-Mu. Supaya anak-anak-Mu sembuh dari trauma dan dapat bangkit menjadi orang-orang yang bersinar,
membawa kemuliaan-Mu, dan juga menjadi orang-orang yang dapat maksimal di dalam panggilan-Mu. Tuhan, mari ubahkan semua luka ini menjadi luka yang akhirnya sembuh, dan anak-anak-Mu dapat bangkit dari kelemahan, jadi kekuatan untuk menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, mari berkati setiap hati, berikan damai, berikan sukacita di dalam Engkau Tuhan. Kami benar-benar mau menjadi pelaku firman-Mu, kami benar-benar mau sembuh oleh karena Engkau yang menuntun setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang Engkau berikan. Terima kasih karena Engkau telah menyembuhkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang menerima dengan iman dan menerima secara nyata disembuhkan oleh Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, tetap sehat dan Tuhan Yesus memberkati.